Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Diego di video pembelajaran matematika. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang jarak dua bidang sejajar. Namun sebelumnya, Pak Diego ingin tahu nih gimana kabar kalian. Harapan Pak Diego, kalian dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Di tengah pandemi ini terus jaga kesehatan kalian, rajin cuci tangan, juga jaga jarak terhadap orang lain atau physical distancing, ya. Dan juga tetap di rumah. Keluar kalau mungkin itu sesuatu yang penting, tapi kalau bukan sesuatu yang penting, tetap di rumah ya, untuk jaga jarak. Harapannya kita akan juga segera bertemu, dan kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Oke, jarak dua bidang yang sejajar. Coba perhatikan, anak-anak mungkin di rumah kalian ada pintu yang seperti ini ya modelnya. Jadi bukan dibuka, maksudnya bukan kalau kita mungkin ke supermarket kan ada yang didorong, ada yang ditarik, seperti itu ya. Tapi kita pasti pernah menemui pintu seperti ini. Nah, apa sih manfaatnya pintu seperti ini? Tentunya tidak memakan tempat ya, kalau kebuka kan tidak memakan tempat ya. Dia cuma ke samping kiri atau sliding ya. Jadi lebih hemat tempat gitu ya. Nah, tahukah kalian bahwa pintu sliding ini menerapkan konsep sejajar. Jadi sejajar antara dua bidang. Bidangnya yang mana? Ya, dua pintu ini. Jadi pintu yang pertama dengan pintu yang di belakangnya. Nah, kalau tidak sejajar, pasti ketika di sliding atau kita dorong ke samping, maka akan saling berbenturan, ya. Makanya dikasih jarak. Nah, jarak ini yang akan kita pelajari. Jadi jarak antara dua bidang yang sejajar ini yang akan kita pelajari. Nah, anak-anak kita diberikan hikmat Tuhan untuk mempelajarinya, salah satunya ini, ya. Ada pintu sliding yang bisa menghemat tempat dan juga meminimaliskan tempat sehingga terlihat bagus, terlihat rapi, baik rumah ataupun mungkin tempat-tempat yang lahannya sempit atau rumah-rumah yang lahannya sempit bisa memakai pintu ini supaya tetap terlihat cantik dan terlihat bagus gitu ya. Nah, itu hikmat Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, berbicara tentang kedudukan, ya ini kan jarak atau kedudukan dua bidang yang sejajar. Kalau bicara dalam Alkitabiah, kedudukan manusia itu sama ya di mata Tuhan. Kita Pak Digo, kedudukan Pak Digo dengan kalian ya sama. Ya, sama-sama anak Tuhan. Jadi di dalam diri kita tidak boleh ada rasa sombong dengan yang lain ya. Merasa bahwa diri kita itu paling hebat, merasa diri kita itu sudah paling ini ya, tidak berdosa, wah itu malah berbahaya, itu meninggikan diri. Nah, jadi di mata Tuhan itu kita sama. Yang dilihat Tuhan adalah hati, ini ada di 1 Samuel 16 ayat 7. Ya. Nah, ini kita kembali diingatkan ya bahwa kedudukan kita dengan sesama di mata Tuhan itu sama, ya. Yang membedakan adalah hati kita. Jadi hati kita apakah baik atau tidak sebagai anak Tuhan, hati kita tetap baik, ya. Seperti yang tadi, ketika kita diberikan hikmat Tuhan, kita bisa menggunakannya jadi bermanfaat seperti pintu sliding tadi ya. Nah, kita akan belajar tentang jarak dua bidang yang sejajar. Nah, jarak antara dua bidang yang sejajar adalah jarak antara sebuah titik pada salah satu bidang dengan proyeksinya pada bidang yang lain. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya misalkan ada titik A, kita proyeksikan, jadi ada dua bidang ya, bidang alfa dan bidang beta. Nah, jarak antara bidang beta dengan bidang alfa, maka kita cari atau kita buat satu titik di bidang beta boleh, di bidang alfa boleh, lalu kita proyeksikan ke bidang yang lain. Nah, misalkan di sini A,
di bidang beta diproyeksikan ke bidang alfa, jadinya A aksen. Nah, yang dimaksud jarak dua bidang sejajar adalah jaraknya A ke A aksen. Itu adalah jarak dua bidang yang sejajar. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Langkahnya adalah sebenarnya bikin bidang ketiga. Nah, ini boleh dibuat atau boleh tidak, tergantung juga bidang apa yang mau kita cari. Nah, yang pasti kita harus bikin dua garis. Jadi dua garis. Kalau kita bikin bidang V, maka kita akan menemukan dua garis. Kalau di sini garisnya adalah L sama L aksen ya. Lalu dari garis itulah kita cari titik yang akan diproyeksikan dari satu bidang ke bidang yang lain. Maka ketemulah jarak yang kita minta, yaitu A dan A aksen. Nah, Pak Dewa akan berikan contoh soalnya supaya kalian juga lebih paham ya mana yang dimaksud jarak dua bidang yang sejajar. Oke, kita masuk di contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 12. Ini panjang rusuknya 12. Nah, hitunglah jarak yang pertama adalah ADHE dan bidang BCGF. ADHE, Pak Diguarsir, bidang ADHE itu ini loh, ADHE ya. Nah, yang ini tuh bidang ADHE. Dengan bidang BCGF. Oke. Bidang BCGF, berarti bidang yang ini ya. Nah, yang Pak Diguarsir. Berarti jaraknya kita ambil garis yang tegak lurus dengan bidang ADHE dengan BCGF. Garis yang mana? Bisa AB, bisa CD, bisa EF, bisa HG. Karena ini juga tegak lurus keduanya ya. Tegak lurus, ini juga tegak lurus. Nah, ini juga tegak lurus, yang belakang juga tegak lurus. Oke. Berarti jaraknya gimana? Iya. Maka jarak ADHE, bidang ADHE dengan bidang BCGF adalah berapa? 12 cm ya. Jadi jaraknya 12 cm untuk yang nomor 1. Yang nomor 2 sekarang. Bidang BDHE dan bidang CFH. Kita gambar dulu ya. BDE dengan CFH. BDE berarti kita gambar dulu yang BDE. Oke, ini BDE. Ini ke B. Dia adalah sebuah segitiga ya. Terus bidang CFH. CFH berarti kita bikin yang FH dulu, terus ini juga sebuah bidang segitiga. Oke. Maaf. Pak Diko betulkan dulu gambarnya. Oke. Nah, jarak antara dua bidang ini, kalian bisa bayangkan ya, ini BDE, ini juga HFC. Ya, kalian bisa bayangkan. Nah, gimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah kalian buat garis seperti tadi. Kalian buat garis bantu. Kalau di sini garis bantunya adalah, misalkan ini titik tengahnya, maka kita buat garis tingginya, garis tinggi segitiga. Nah, ini garis tinggi segitiganya. Juga, ini juga garis tinggi segitiganya. Oke. Maka, cara mencari jarak BDE dengan HFC tinggal kita tarik dari satu titik, misalkan dari sini, tengah-tengahnya tegak lurus ke sini. Nah,
Ini adalah jarak yang dicari. Ya. Berarti kalau mencari ini, mencari jarak dari misalkan ini X, ini Y, mencari XY, kita bisa pakai segitiga ini. Kalau ini saya tarik ke bawah, dari E ke X juga saya tarik, misalkan di sini O, kita bisa pakai segitiga OEX. Kalau digambarkan segitiganya, Pak Diko gambarkan segitiganya. Oke, Diko coba gambarkan segitiganya. Nah, seperti ini segitiganya. Oke. Segitiganya seperti ini yang E, ini yang X, ini yang O, dan yang kita cari adalah yang ini, Y. Ini tegak lurus. Oke. Tinggal kita cari tahu. Ini tadi kan panjangnya 12 cm. Berarti EX setengahnya diagonal sisinya. Berarti 12 akar 2 EG, berarti setengahnya berapa? Iya, 6 akar 2. Sedangkan OX itu sama dengan BF, sama dengan AE, sama dengan CG ya, tinggi kubusnya. Berarti ini juga 12 cm. Oke, yang belum tahu apa? EO. Cara mencari EO? EO gimana cara mencarinya? Iya, kalau pakai Pythagoras, EO itu sama dengan akar berapa? 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Berarti akar 144 ditambah 72. Berarti akar 216. 216 itu sama juga 6 akar 6. Berarti di sini 6 akar 6 cm untuk EO-nya. Nah, bagaimana cara mencari XY atau jarak BDE ke HFC? Maka mencari jarak XY kita bisa pakai, kalau pakai cara yang pertama, pakai luas segitiga ya. Luas OXE itu sama dengan setengah kalikan apa? Kalau segitiganya seperti gambarnya Pak Diko ini, maka yang menjadi alasnya kan EX atau XO sama aja ya. Berarti EX kalikan XO. Nah, berarti sama dengan berapa? Setengah dikalikan EX-nya 6 akar 2, XO-nya 12. Oke, kita dapat ini dulu. Lalu segitiga ini juga bisa dicari pakai alasnya EO. Alasnya EO berarti tingginya mana? Tingginya adalah XY. Berarti setengah EO-nya 6 akar 6 dikali XY. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa karena luasnya itu harusnya sama, karena sama-sama OXE, berarti setengah kali 6 akar 2 dikalikan 12 itu harus sama dengan setengah kalikan 6 akar 6 kali XY. Setengahnya bisa sederhanakan, 6 akar 2 dengan 6 akar 6 bisa kita sederhanakan, tinggal akar 3, maka XY sama dengan 12 per akar 3. Kalau kita rasionalkan, maka akar 3 kali akar 3, 3 dengan 12 bisa sederhanakan jadi 4, hasilnya 4 akar 3 cm. Nah, ini cara pertama. Terus cara kedua gimana? Cara kedua, kita pakai sin. Nah, kalau pakai sin, misalkan alfanya Pak Diko ambil di sini deh. Nah, ini alfa. Oke. Berarti kalau sin alfa, kalau pakai segitiga OXE, kalau pakai segitiga OXE, maka sin alfa sama dengan apa? Depan per miring kan, berarti 6 akar 2 dibagi 6 akar 6. Atau ketemu, apa ini? Tinggal akar 3 kan? Berarti akar 3 per 3 kalau kita rasionalkan ya. Tapi sin alfa juga bisa dicari dengan cara apa? Dengan cara ini.
pakai segitiga yang kecil, pakai segitiga XYO. XYO berarti depan. Depannya apa? XY, sisi miringnya 12. Nah, nilai sin ini harus sama, berarti akar 3/3 harus sama dengan XY per 12. Ini bisa kita sederhanakan 4, maka XY-nya 4 akar 3 cm. Oke, semoga kalian paham untuk contoh yang kedua ini ya. Contoh yang kedua. Nah, kita mau masuk contoh yang ketiga. Oke, sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Bidang ACR dan bidang PBQH. Di mana P itu di tengah garis AI, kita gambar dulu. Ini di sini P, terus Q-nya di CG, CG itu ada Q. Ini Q. Lalu R-nya di DH, R-nya di DH, berarti di sini ya. Oke, ini R. ACR berarti ini ya yang ditanya, yang diminta. Yang pertama ACR. Oke. Segitiga, berupa bidang segitiga. ACR. ACR ini kalau kalian perhatikan ini segitiga apa? Sama kaki ya. RA dengan RC kan sama. Oke. Lalu PBQH, PB. Nah, adikku pakai warna yang lain. PB, PB, P ke B, terus QH. QH, berarti ini ya. Juga PH, lalu ke ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? ACR ke PBQH, sama kita cari, lalu kita ambil garis tingginya dulu. Ini misalkan garis tingginya di sini, tengah-tengah, lalu ini garis tingginya di sini. Bukan garis tinggi ya, diagonalnya. Nah, maka jaraknya ACR dengan PBQH sama juga ini. Kalau kita tarik garis yang ini tegak lurus di sini. Nah, ini yang akan kita cari. Jadi garis yang tegak lurus dari titik yang bawah ini ke sini, ya. Pak Digo pakai warna lain aja biar kelihatan. Ini yang dimaksud. Pak Digo pakai warna kuning. Ini loh yang dimaksud. Oke, ini tegak lurus, ini juga tegak lurus ya. Nah, ini yang kuning ini yang kita cari jaraknya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Oke, cara mencarinya kita kasih nama dulu ya. Kita kasih nama dulu supaya nanti kita gampang untuk menggambarkannya lagi. Oke, misalkan di sini adalah X, di sini Y ya. Ini titik X, ini titik Y. Oke, nah kita gambarkan dulu segitiga BDH. Kalian bisa lihat segitiga BDH. Kita akan gambarkan segitiga BDH dulu. Pak Digo gambarkan segitiga BDH. Sini ya, agak besar. Nah, sekarang kita kasih nama. Berarti di sini H, di sini D. Ya, di tengah-tengahnya ini ada R. Lalu di tengah-tengahnya ini juga ada X. Ini B, ya. Ini kan gini. R ke X, ya. Ini RX ini kan garis tingginya ACR. Kalau ini diagonal sisinya PBQH, PBQH. Nah, yang ditanyakan kan ini. Maaf. Nah, ini yang ditanyakan. Ini siku-siku. Sorry, ini siku-sikunya ke sini. Diulangi. Nah, ini siku-siku, ini juga siku-siku. Ini juga siku-siku. Oke. Gimana cara mencarinya? Kita cari jaraknya dulu ya. Jaraknya HB kan diagonal ruang, berarti 12 akar 3.
Lalu HD 12 berarti di sininya 12 ya. Ini 12 berarti setengahnya kan 6. Ini juga 6. DB itu adalah diagonal sisi, berarti ini ke sini. Harusnya 12 akar 2. Berarti setengahnya berapa? 6 akar 2, ini juga 6 akar 2. Loh, Pak Diko kok tahu ini tepat di tengah? Karena dia tadi sama kaki. Nah, kalau sudah tahu gini, sekarang kita bisa menyelesaikannya pakai sin aja. Misalkan Pak Diko taruh alfa di sini. Maka sin alfa, kalau kalian lihat segitiga BDH, sin alfa itu kan sama dengan DH per HB atau 12 per 12 akar 3. Berarti kalau disederhanakan, dirasionalkan ketemu akar 3 per 3. Tapi sin alfa, kalau kalian pakai ini Y ya tadi, BXY, maka sin alfa itu sama dengan XY per sisi miringnya yang mana? Iya, BX atau XB. Berarti XY per 6 akar 2. Nah, ini harusnya sama. Berarti akar 3 per 3 sama dengan XY per 6 akar 2. Ini bisa kita sederhanakan. Maka XY-nya ketemu 2 akar 6 cm. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bila ada nanti kalian boleh tanyakan ke saya atau Bu Lintang ya melalui line atau WhatsApp. Dan semoga contoh ini dapat kalian pahami ya. Tetap sehat, tetap juga terus andalkan Tuhan, dan harapan Pak Digo seperti yang Pak Digo katakan bahwa harapannya pengen kita tatap muka ya, dan kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.